Terima kasih kepada Bu Endang dan juga Mbak Orbit yang sudah menyampaikan materinya mengenai ilmu pengetahuan. Tadi setelah dijelaskan bagaimana ilmu pengetahuan itu sendiri, terus hubungan antara ilmu pengetahuan, filsafat dan keyakinan, dan juga hubungan antara filsafat dan budaya. Kepada teman-teman sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih Mas Dion. Untuk pertanyaannya mungkin sedikit tidak sesuai dengan materi ya Mbak. Jadi pertanyaannya seperti ini, kan filsafat itu mempelajari ilmu-ilmu berdasarkan logika gitu kan. Jadi pertanyaannya, mengapa banyak orang yang mempelajari ilmu filsafat lebih menuhankan akal atau banyak dari mereka yang menjadi ateis. Jadi faktor penyebabnya apa gitu? Ya, bagi yang lain silakan mau menambahkan atau memberi pandangan lain atau bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan filsafat atau dengan apapun itu, kita bisa diskusikan di sini. Saya coba jawab ya. Agama dan filsafat itu kan adalah dua hal yang berbeda, walaupun kedua istilah itu mempunyai tujuan sama ya, yaitu mengungkapkan kebenaran. Jadi ternyata kenapa banyak yang belajar tentang filsafat itu senang dengan belajar tentang filsafat itu kan karena mungkin belajar tentang logika dan akal. Jadi mereka itu senang berfilsafat karena mengeluarkan apa yang ada di pikiran mereka. Itu kan kalau kita dangkalnya itu filsafat itu adalah berbicara tentang akal pikiran. Jadi semua yang ada di pikiran kita itu kita keluarkan karena filsafat itu kan semuanya pasti benar gitu kan. Nah, tetapi itu keduanya itu bersumber dari landasan yang berbeda. Dari satu sisi para filsuf itu menyatakan bahwa pemikirannya didasari oleh akal, sedangkan ahli agama itu menyatakan hasil pemikirannya didasarkan oleh wahyu. Nah, terus tadi hubungannya kenapa kok semakin kesini para filsuf itu semakin mereka lebih dalam mengenal ilmu filsafat malah jatuhnya ke ateis gitu ya. Kalau menurut saya seperti ini. Dari sini kan aja udah berbeda nih. Setelah filsuf itu lebih mendalam mempelajari filsafat itu ternyata mereka tuh selalu mengatakan bahwa ilmu yang mereka peroleh itu semuanya dari akal. Pemikiran mereka itu pasti benarnya karena di filsafat itu kan tidak ada yang salah, semua benar. Segala yang mereka pikirkan tuh pasti benar karena semua ada alasannya gitu kan. Sementara agama itu kan membatasi bahwa pemikiran kita itu didasari oleh wahyu. Nah, disinilah kenapa banyak yang mereka akhirnya ke ateis. Ini sih dari saya ya. Nah, karena mungkin dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial daripada para filsuf itu. Contoh nih, misalnya banyak juga kan filsuf-filsuf itu yang dari Islam, bahkan mereka itu dari kajian-kajian kitab Al-Quran itu dijadikan bahan untuk filsafat ya. Jadi menjadi teori-teori dalam berfilsafat itu diambil dari kitab suci. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, tetapi ternyata ada juga nih setelah mereka mempelajari lebih mendalam tentang filsafat itu, jatuhnya itu mereka kecenderungannya ternyata Tuhan itu seperti ini. Mungkin pemikirannya sudah mulai meluas hingga akhirnya mereka berpikir bahwa Tuhan itu sebenarnya bahkan tidak ada. Ternyata semua alam semesta ini memang ada gitu. Itu memang betul sudah memang dari sananya sudah ada. Intinya seperti itulah pendek katanya. Mungkin itu tadi dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial. Kalau mungkin filsuf-filsuf itu lingkungannya mungkin di lingkungan yang keagamaannya bagus, terus mungkin ketika agak geser sedikit nih pemikirannya, tiba-tiba kadang kita manusia kan kok bisa ya seperti ini, apa benar sih Tuhan itu ada atau memang cuma ini aja, cuma kan kitab suci itu kan yang karang itu jangan sampai itu cuma karangan-karangan manusia aja nih, kan bisa saja kita berpikir seperti itu ya kadang. Jangan
mungkin sewaktu-waktu kadang kita juga punya pemikiran-pemikiran yang liar seperti itu. Jika tidak diimbangi dengan lingkungan sekitar kita, dibentengi dengan keimanan yang kuat, itu bisa saja loh kita nanti pemikiran kita itu akan lama-lama mengarah ke sana dan lama-lama menjadi ateis. Mungkin kalau saya seperti itu Mbak Yulia, mungkin faktor utama tadi adalah faktor lingkungan. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Endang. Oke, tadi itu Mbak Yuli jawaban dari Mbak Endang bagaimana faktor lingkungan itu juga bisa menyebabkan hal itu bisa terjadi. Tapi itu menurut saya itu adalah pandangan kita dari umat yang beragama. Ya, nah kita tidak pernah tahu bagaimana pandangan orang yang tidak beragama. Ya, ateis mungkin dia tidak beragama tapi dia punya keyakinan. Dahulu secara budaya kita Indonesia juga punya agama-agama lokal kita. Kalau di Kalimantan mungkin Keharingan, kalau di Jawa itu mungkin Kejawen. Kita punya agama secara lokal, kita punya. Ya. Kalau menurut pandangan saya ini, nah kita punya pandangan masing-masing tentang kebenaran soal ketuhanan, soal keyakinan, soal sandaran hidup manusia, ya kan? Kita punya perbedaan soal itu. Nah, saya katakan tadi bahwa secara budaya sebelum masuknya agama kita juga dahulu orang yaitu ada Kejawen, ada kalau di Kalimantan itu ada Keharingan, dan mungkin di daerah-daerah lain punya keyakinannya atas agamanya sendiri. Itu kan sesuatu yang yang pada intinya kan dia mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang pesan pentingnya itu kan pesan pentingnya itu sesama manusia bagaimana, sesama Tuhanmu bagaimana, itu kan ada pesan pentingnya sendiri masing-masing keyakinan. Nah mungkin menurut aku kalau pandangan Bu Endang tadi itu adalah pandangan dari sisi kita manusia yang beragama, ya kan. Nah lalu kalau kita membuat pertanyaan baru, misalnya begini, kenapa memangnya kalau tidak beragama? Ya kan? Itu sebuah pertanyaan baru. Ini mohon maaf kita mungkin sedikit menggeser sedikit tendensi soal keyakinan kita terhadap ini kita mau coba untuk berdiskusi saja. Berpikir. Nah, mungkin kalau mereka bagi teman-teman yang ateis, mungkin kenapa saya harus beragama? Ya. Saya punya keyakinan sendiri, dan itu bisa diperoleh tanpa melalui agama. Itu mungkin bisa saja, ya kan? Tapi kita tidak pernah tahu, ya kan? Karena posisi kita hari ini masih kita berada di tempat yang atau di lingkungan yang memiliki agama. Jadi pandangan kita mungkin di situ. Jadi kita tidak tahu. Nah, mungkin itu dari saya. Atau teman-teman yang lain mungkin ada menambahkan. Silakan. Gimana Mbak Yuli tadi soal pandangannya dari Mbak Meta juga dari saya? Mungkin ada yang mungkin kurang atau tidak sepakat, ya kan? Bisa disampaikan. Insya Allah bisa diterima, Mas Dion, jawabannya. Oke, silakan Mbak Mufidah. Ya, terima kasih Mas Dion. Saya singgung sedikit tentang tadi dijelaskan tentang Pancasila dalam keterkaitan atau hubungan Pancasila dengan filsafat. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Mengapa Pancasila itu dikatakan atau masuk dalam kategori filsafat seperti itu? Jelaskan mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa kita meyakini ada satu agama. Kemudian filsafat kan artinya mencari kebenaran, seperti itu. Jadi kemudian di Pancasila itu meyakinkan bahwa kita menganut satu agama, tapi kenyataannya di negara kita di Indonesia terdiri dari beberapa agama yang bisa kita
percaya ya, artinya kita bebas memilih agama. Ya, bagaimana pandangan filsafat terhadap Pancasila tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mufida. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana pandangan kita terhadap Pancasila? Karena Pancasila itu sendiri tadi dikatakan bahwa di poin 1 bahwa ketuhanan yang Maha Esa, di mana Tuhan yang satu, ya. Tapi kenapa kita di bangsa ini punya berbagai macam agama yang bisa hidup di bumi Indonesia ini? Mungkin itu pertanyaannya Mbak Mufida ya. Ya. Gimana? Oke. Izin bertanya. Gimana, Mbak? Ya, silakan Mbak Mita. Nah, tadi kan ada menjelaskan mengenai objek yang menipu, panca indera yang menipu dan objek serta panca indera yang menipu. Nah, tadi kan Mbak Endang sudah menjelaskan panca indera yang menipu itu seperti fata morgana. Misalnya kita pada saat matahari terik, kalau kita lihat ke jalan raya itu nampak seperti genangan air. Atau bisa saya contohkan juga, misalnya kita melihat angkasa nih, melihat bintang, melihat bulan, kan secara mata indera itu terlihat kecil, padahal itu besar. Nah, tadi juga ada objek dan panca indera yang menipu. Jadi saya ingin bertanya, di mana bisa kita lihat satu peristiwa yang objek dan panca indera itu secara bersamaan menipu, gitu, penyaji, gitu Mbak Endang dan Mbak Orbit. Contoh dari gabungan antara objek dan panca indera yang menipu secara bersamaan. Contohnya seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Mita. Mbak Endang dan Mbak Orbit gimana? Cukup mengerti dengan pertanyaannya? Saya ke Bu Mufida dulu ya. Yang apa tadi itu tentang Pancasila sebagai filsafat kan gitu. Nah, mungkin ini saya kalau sudah tentang kayak begini-beginian. Oke, saya coba aja ya. Jadi sebenarnya kita lihat dulu nih makna atau arti dari filsafat itu sendiri. Kan ada juga yang mengatakan bahwa filsafat itu kan adalah pandangan hidup gitu kan. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa bangsa Indonesia itu pandangan hidupnya itu kan adalah Pancasila. Nah, kenapa kemudian Pancasila merupakan dasar filsafat kenegaraan dari bangsa Indonesia itu karena kan kita lihat bahwa di Pancasila itu memuat nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak lama, sehingga falsafah bangsa Indonesia itu ya Pancasila itu sendiri. Kemudian makna Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu tadi ya bahwa filsafat kan bisa diartikan sebagai pandangan hidup bangsa untuk memperoleh cita-citanya. Jadi Pancasila itu sudah dari kelima sila-sila itu kan ada nilai-nilainya tersendiri. Nah, dari nilai-nilai Pancasila itu bisa dijadikan sebagai pandangan hidup. Dan intinya bahwa sila ini tidak bisa terpisah-pisah, mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, itulah mungkin sehingga mengapa dikatakan bahwa Pancasila itu sebagai sistem filsafat gitu ya. Itu mungkin pengetahuan dasar saya. Terus tadi mengenai sila pertama Pancasila. Nah, mungkin perlu ini ya saya bahas kembali. Kita lihat bahwa sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat bahasanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tadi kata Bu Mufida itu menjurus ke satu agama. Nah, sebenarnya kalau kita lebih membahas lagi itu kan ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya kalau menurut saya ya tidak menjurus ke satu agama apapun. Jadi ingat bahwa agama itu adalah hak asasi yang paling asasi bagi setiap manusia. Ini terlihat dari pasal 29 kan bahwa setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing serta melaksanakan itu ya. Aduh, saya kok jadi lupa ini pasal 29 padahal ini pasal yang sudah sangat di luar kepala sekali sebenarnya. Jadi kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan agama dan kepercayaannya itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa kita itu harus menganut satu agama. Untuk pribadi individu iya. Itu kan dari kepercayaan kita bahwa kita itu ya menganut satu agama, tapi kalau dari segi keseluruhan manusia itu kita bebas. Bebas ini dalam artian memeluk agama yang kita inginkan. Jadi tidak dibatasi oleh misalnya karena warisan dari orang tua gitu kan. Karena mungkin orang tua kita itu dari kecil itu
memeluk agama Islam, terus kemudian kita nanti tumbuh dewasa, terus kita harus beragama Islam, itu sebenarnya kalau dari tuntutan keluarga dan memang dari dari segi moralitas ya memang iya, karena agama itu kan warisan dari orang tua. Tetapi ketika kembali lagi ke hak asasi manusia, itu bisa saja kita berbeda keyakinan dengan orang tua kita, dengan keluarga besar kita, karena itu adalah hak asasi manusia yang paling asasi adalah beragama gitu kan. Nah, jadi intinya adalah gini, ketuhanan yang Maha Esa. Intinya di Indonesia itu adalah setiap warga masyarakat mungkin harus memiliki Tuhan. Itu menurut pemahaman saya ya. Dan menganut keyakinan masing-masing. Nah, saya tidak berbicara seperti yang kata Mas Dion tadi, ada yang namanya kejawen atau apapun itu, tetapi kita lihat di kejawen itu juga kan ajaran agamanya juga itu menunjukkan bahwa ada yang diagungkan atau ada yang dipercaya bahwa kita kayak di kejawen itu kan kayak semacam ada sajen-sajen atau segala macam yang pernah saya baca sekilas, itu kan juga percaya bahwa ada yang dia percaya, yang diagungkan itu ada. Walaupun mungkin prinsip ketuhanannya itu berbeda dengan ketuhanan yang Maha Esa, dia kan masih percaya dengan animisme dan dinamisme, itu masih menganut kepercayaan nenek moyang gitu kan ya. Tetapi intinya adalah di Indonesia yang sudah diakui itu kan ada 6 ya kalau nggak salah sekarang, 5-6, dan kepercayaan Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, terus Konghucu kan yang terakhir itu. Nah, itu yang diakui. Yang tidak diakui terus seperti apa? Ya ada. Terus bagaimana? Bolehkah kita memaksakan? Ya kembali lagi ke hak asasi manusia yang paling asasi, kita tidak boleh memaksakan. Silakan mereka memandang kepercayaan dan keyakinannya itu sesuai dengan yang mereka anut sendiri. Kalau saya seperti itu, kamu nanti kalau nggak memiliki agama nanti hidupnya apa gitu. Itu kan kepercayaan kita yang beragama, bahwa kita percaya akan ada surga dan neraka di kehidupan yang kelak. Itu bagi kita yang beragama. Tetapi bagi yang memiliki keyakinan yang berbeda, itu bisa saja pemahamannya berbeda, bahwa setelah meninggal mungkin ya meninggal saja, tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Itu bisa saja seperti itu. Jadi menurut saya kalau untuk di Indonesia yang mengatakan sila pertama tadi merujuk ke satu agama, kalau menurut saya sih mungkin pemahamannya tidak seperti itu. Kalau merujuk ke satu agama ya mungkin itu lagi ke keyakinan masing-masing. Nah, kalaupun misalnya tadi Pancasila sebagai filsafat, karena itu tadi ya dipandang sebagai pandangan hidup. Kenapa bisa dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Karena dianggap bahwa sila-sila yang ada dalam Pancasila ini nilai-nilainya itu sudah mencakup dari karakteristik bangsa Indonesia. Mungkin begitu penjelasan saya untuk pertanyaan Bu Mufidah. Silakan ditanggapi. Oke, terima kasih Bu Endang. Oke, kepada Mbak Mufidah, bagaimana? Ya, terima kasih banyak Bu Endang. Sangat luar biasa penjelasan. Terima kasih. Oke. Mungkin aku mau, nah ini kayaknya menarik deh untuk kita diskusi sedikit menurut aku ya, terkait dengan filsafat, dengan hubungannya dengan budaya atau ngomongin soal sosial ya. Tadi kita kan bicara soal, Mbak Endang udah memaparkan dengan jelas bagaimana Pancasila itu ya kan tidak merujuk pada satu agama tertentu. Jadi mungkin ada pemahaman yang agak keliru, lalu bicara soal bagaimana kita punya keyakinan atas ketuhanan kita masing-masing. Jadi setiap manusia punya hak atas keyakinan masing-masing. Jadi makanya kenapa filsafat ini sebenarnya bukan sebuah ilmu yang menyesatkan ya kan. Kalau awal Pak Yopi mengatakan bahwa ini bukan sebuah ilmu yang bisa bikin ateis dan segala macamnya, tapi ini bukan sebuah ilmu yang dapat menyesatkan. Menurut saya ini adalah ilmu yang membawa ilmu kebajikan istilahnya. Jadi semua kita coba mengurangi rasa menurut saya, kita sebagai umat beragama, menurut aku ya harus mengurangi semacam bahwa kita mengaku bahwa hanya kita yang paling benar, hanya kita yang paling tahu soal keselamatan dan bagaimananya.
Nah itu menurut aku coba untuk kita kurangi, tapi jadikanlah itu hubungan batin terhadap ketuhanan kita masing-masing. Jadi biarlah itu menjadi hubungan batin. Menurut saya seperti itu. Jadi, nah kembali ke ke situasi sosial kita pada hari ini. Tadi saya bilang tadi Bu Endang ada bilang Kejawen, ya kan? Terus di Kalimantan ini ada Keharingan. Di Jawa itu ada satu, kalau kita nonton film dokumenter tentang Samin tolak pabrik semen, sebuah dokumenter di mana masyarakat Samin yang menolak pabrik semen di Kulon Progo, kalau tidak salah ya, Kulon Progo kalau tidak salah. Jadi masyarakat Samin itu bukan dia masyarakat yang menganut paham Samin tadi. Saya kurang paham Samin itu tadi ada dijelaskan bagaimana asal usulnya tuh saya lupa sudah. Tapi dia ketika dia punya urusan administrasi terhadap negara, mereka ke Capil terus mengurus administrasi soal agama itu kan agak sulit itu, karena yang diakui itu cuma 6 di Indonesia. Sedangkan kita tidak bisa membatasi niat keyakinan orang. Nah, menurut aku ini kayak kita masih terlalu kaku terhadap hal itu, ya kan? Jadi kayak seolah-olah kita yang paling benar, terus memaksakan kehendak orang atas keyakinan kita. Nah, itu kan sesuatu yang salah. Menurut saya itu sesuatu yang salah. Nah, makanya menurut saya jadi Pancasila dengan situasi sosial ini hubungannya ketuhanan yang Maha Esa dengan kebebasan beragama, terus itu juga masih agak sulit, menurut saya agak sulit, walaupun kita udah bicara ini di Pancasila, udah bicara soal kemanusiaan dan sebagainya. Mungkin itu. Oke. Teman-teman yang lain silakan diberi tanggapannya. Dan masih sedikit Mas Dion ya. Mungkin mumpung dibahas nih. Jadi kadang kita itu memang kalau kita membandingkan teori dengan penerapan di lapangan itu kadang memang berbanding terbalik sih sebenarnya. Teorinya iya kita kuasai teori, tapi kita di lapangan itu sulit mengimplementasi teori-teori yang sudah kita dapatkan. Contoh saja nih dari hal terkecil tentang itu tadi, toleransi antar umat beragama. Ini sangat mendasar sekali, terutama kita yang di SD, di guru SD. Jangankan di guru SD ya, di lingkungan rumah pun itu kan kita kadang sering bingung juga nih mau jawabnya seperti apa. Nah, untuk menghindari isu-isu sara dari yang terkecil dulu nih dari rumah. Sebenarnya kalau saya ambil contoh dari situ, anak itu pemahamannya ketika dia menjauhi temannya yang berbeda agama di sekolah, itu sebenarnya asalnya itu dari mana dulu nih? Karena konsep pemikiran anak itu sebenarnya kan bawaannya dari rumah dulu. Contoh nih, kayak anak saya kan kadang bergaul nih di teman-temannya. Dia pulang tuh kayak gini nih, Bunda itu toh teman saya itu dia itu non muslim gitu kan, itu ini ya nggak boleh ya, nanti dia itu masuk neraka ya, soalnya kan maaf ya saya ini cerita polos nih anak-anak nih, nanti dia itu kan masuk neraka soalnya dia kan bukan agama Islam kan, kalau nggak agama Islam nanti kan orang kafir itu kan masuk neraka. Nah itu pemahaman anak kecil ya, dia kan kadang menonton televisi, kadang kan dengar ceramah atau seperti apa. Nah, coba kita memposisikan diri kita nih seperti apa di kehidupan pluralisme seperti ini. Kalau saya jawabnya seperti ini, nggak seperti itu. Tidak boleh tidak berteman. Semua harus ditemani. Semua agama itu sama. Terus gini-gini, nggak boleh. Pokoknya tetap ditemani. Kenapa? Kata siapa dia masuk neraka? Nah, dia kan juga punya agama, dia kan juga punya Tuhan. Tapi kan Tuhannya berbeda. Iya, dia kan juga Tuhannya beda. Kalau kita Tuhannya Allah, dia juga kan Tuhannya lain. Kata saya seperti itu. Mereka juga itu punya surga dan neraka, kata saya. Jadi kita itu sebenarnya semua sama. Jadi kalau saya jelaskan seperti itu bahwa cuma mungkin kita itu kulit-kulitnya aja. Jadi kalau saya jelaskan ke anak saya seperti ini, tidak boleh membeda-bedakan, semua harus ditemani. Pokoknya tidak ada yang tidak agama Islam itu masuk neraka, enggak, karena mereka juga itu punya surga dan neraka sendiri. Nah, kalau dia tidak melaksanakan ajarannya seperti kayak kita Islam nggak sholat, terus dia misalnya nggak ke gereja, ya itu dia baru masuk neraka, karena mereka juga itu punya surga dan neraka sendiri, dia juga punya Tuhan sendiri. Kalau saya sih menjelaskannya seperti itu saja ya, karena kalau kita menjelaskan lebih dalam lagi, ini kan pikiran anak-anak itu dangkal.
apa yang mereka dapatkan itu akan tertanam dan itu akan terbawa sampai besar. Jadi ingat, kalau dari rumah mereka sudah didoktrin bahwa jangan berteman sama yang bukan seagama, jangan ini, nggak boleh loh gini, nanti gini, aduh, itu nanti mereka tuh, teman saya itu mau temenan sama dia, nanti saya gini, nanti saya gini. Itu sebenarnya dibawa dari rumah. Nah, makanya tolong teman-teman sekalian, mungkin dari sini saya titip pesan ya sedikit, bahwa terutama kita nanti yang akan guru, kalau kita kan udah jadi guru nih, beberapa teman juga sudah jadi guru SD, ini masalah yang sangat sensitif sekali. Tolonglah kita bagaimana caranya itu memberikan pemahaman ke anak-anak, terutama masalah multikultural ini. Belum lagi, itu baru masalah agama loh, belum lagi masalah warna kulit, belum lagi masalah terutama yang teman-teman yang dari daerah-daerah, contoh misalnya Papua, dari jangankan dari Papua ya, yang dari sesuku saja kalau kulitnya agak beda itu pasti akan ras, agama, golongan itu jadi bahan sensitif. Jadi bagaimana caranya kita itu menyampaikan sesuai dengan pola pikir anak. Mungkin kalau saya seperti itu tambahannya Mas Dion. Oke, terima kasih Mbak Endang. Cukup baik ya teman-teman ya. Memang betul sih itu Bu ya. Bahkan kita dalam sejarah perjalanan bangsa ini kan memang paling sering kita diadu domba oleh ya itu tadi, isu-isu sara, isu-isu agama, golongan, ras dan sebagainya macamnya, itu kan yang sesuatu yang dapat memecah belah bangsa ini. Nah, makanya penting bagi kita ya, tadi sudah ada poin penting bahwa bagi kita sebagai calon pendidik memang sepertinya harus mulai lebih memahami bagaimana, karena kondisi kita yang multikultural tadi dikatakan, ya kan, punya perbedaan budaya, punya perbedaan agama, punya pemahaman soal itu kan, jadinya bagaimana kita bisa meyakinkan kepada anak-anak didik kita, peserta didik kita, agar dia mampu bergaul secara baik, ya kan, hubungan sosialnya bagus, terhadap lingkungannya bagus, terhadap keluarganya bagus dan sesamanya. Mungkin itu. Ya, tadi ada teman-teman silakan yang ingin menambahkan. Yang Mbak Mita tadi kalau nggak salah pertanyaannya itu contohnya objek dan panca indera yang menipu yang bersamaan gitu ya kan Mbak? Gitu nggak Mbak Mita pertanyaannya? Iya Mbak, gitu. Iya. Nah, kalau yang tadi mungkin yang ditangkap oleh Mbak Mita itu objek yang menipu aja, contoh misalnya kayak Fata Morgana. Gimana nih contohnya kalau objek dan panca indera itu bersamaan menipunya gitu. Nah, tadi saya sebenarnya sudah contohkan. Contoh nih, ada dua hewan, misalnya kerbau dan gajah. Nah, di penglihatan kita itu kan memang ada dua ya, ada kerbau dan gajah. Tapi yang kita lihat itu kan nggak keseluruhan, kita itu cuma ngelihat depannya aja nih. Harusnya kalau kita melihat kerbau ya keseluruhan sampai ke belakang kerbaunya ya. Kemudian kalau kita melihat gajah ya keseluruhan gajahnya sampai ke belakang, sampai ke ekor-ekornya gitu kan. Nah, itu kekurangannya di situ. Jadi unsur dari indera penglihatan terbatasnya itu ke situ. Nah, terus bagaimana dengan yang objek yang menipunya itu tadi ya. Kemudian objek yang menipunya itu kita kan tahu bahwa kalau gajah itu objeknya berarti badannya besar, punya belalai, ekornya kan ada di belakang. Nah, kerbau juga kita sudah punya objek nih di kepala kita bahwa objeknya itu seperti itu. Tetapi ketika kita melihat dari depan saja, nah berarti kita sudah tertipu nih oleh objek karena yang nampak cuma depannya saja. Begitupun dengan indera penglihatan kita. Penglihatan kita kan terbatas nih. Nah, tidak mampu tidak mampu sampai melihat ke belakang karena objeknya yang kelihatan cuma depannya saja. Jadi mungkin itu yang secara bersamaan maksudnya. Atau mungkin ada tambahan dari teman lain yang bisa memberikan contoh-contoh lain, misalnya kalau saya cuma taunya yang itu aja Mbak Mita. Siapa tahu nanti dari teman lain bisa memberikan contoh lain, silahkan. Teman-teman bagi yang ingin mau menyampaikan atau menambahkan atau justru menyanggah, Mbak Mita sendiri bagaimana? Iya, berarti kita melihat dari depan, melihat dua hewan tadi itu dari gambar ya Mbak. Kalau misalnya, iya. Kan kalau misalnya kalau asli kan kita bisa lihat muterin ini kan kita bisa melihat dari keseluruhannya. Benar Mbak. Berarti dari gambar. Iya.
Ya. Terima kasih, Mbak. Udah dapat poinnya ya. Saya juga masih agak susah mendeskripsikan. Akhirnya iya Mbak, memang dari gambar. Betul-betul. Soalnya kalau dari secara langsung tidak Kelihatan. menipu, iya kelihatan Benar. gitu, Mbak. Ya baik-baik, Mbak. Nah, ini Mbak, saya masih belum ngena yang tentang empiris sama yang penalaran. Nah, kalau yang empiris itu kan disebutkan ditekankan atau menekankan mengenai pengalaman. Jadi sumber utama itu dari pengalaman. Nah, untuk yang di bawah yang slide ke berapa ya tadi? Kelima kalau nggak salah. Itu ada penalaran. Nah, kalau penalaran itu kita kan manusia selalu menggunakan akal untuk berpikir, untuk mencari pengetahuan. Nah, yang saya tanyakan, pasti dalam kehidupan itu terdapat hal yang di luar nalar. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari tahu pengalaman tersebut atau pengetahuan tersebut lebih dalam, sehingga kita itu jika terdapat pertanyaan mampu menjawabnya. Seperti contohnya kalau di Merapi kalau nggak di Gunung Bromo itu terdapat pasar ini loh, pasar dadakan Gaib, itu loh. ya? Iya, pasar gaib. Nah, itu kan itu merupakan hal yang di luar nalar nih. Nah, terus gimana nih kita sebagai orang awam tuh tahu kalau itu tuh benar ada atau enggak gitu loh. Nah, seperti itu, Mbak. Terima kasih Mbak Sri Okta. Gimana Mbak Endang? Dapat poinnya? Ya, boleh deh. Kalau masalah teori Mbak Okta, nanti kita sama-sama baca aja ya. Saya mau menanggapi yang di luar nalar ya, Mbak Sri ya. Oh iya, Mbak. Nah, kalau menurut saya, kita bisa bagaimana sih kita ini? Ya, satu-satunya cara adalah kita memiliki pengalaman untuk mengalami hal yang di luar nalar itu. Jadi yang bisa memperoleh pengetahuan itu bagi orang yang sudah mengalami hal-hal di luar nalar. Bagi orang yang belum mengalami hal-hal di luar nalar itu, ya bisa saja mereka tidak memperoleh pengetahuan, atau mereka kan bisa saja kita sudah memberikan menceritakan pengalaman kita nih, pengalaman itu kan bisa jadi pengetahuan baru ya. Mereka itu bisa saja nggak percaya karena mereka kan nggak pernah ngalamin hal-hal di luar nalar. Kembali lagi, ada nggak sih Mbak hal-hal di luar nalar itu benar-benar ada nggak? Nah, yang bisa menjawab ada atau enggak itu kalau menurut saya sih adalah orang yang sudah mengalaminya. Nah, karena percuma kita misalnya mengatakan bahwa ada loh hal-hal yang di luar nalar itu, kalau orang yang nggak pernah ngalami itu bisa saja mereka nggak percaya. Tapi kalau dari kembali lagi ke secara agama, ya kan hal-hal itu memang gaib itu kan ada ya sebenarnya. Tapi tinggal kita bagaimana menyikapinya. Nah, ini juga sebenarnya apa ya? Contoh deh kayak tadi yang pasar gaib itu. Mungkin bagi saya yang belum pernah mengalami kejadian hilang di sana atau gimana, bisa aja kan saya bilang, itu kan mitos. Itu kan hanya kepercayaan masyarakat di sana aja gitu kan. Di zaman sekarang nih, zaman dengan kecanggihan abad 21, masa sih masih ada yang seperti itu ya? Mungkin bisa aja nih kalau nanti pakai pintu kemana ajanya Doraemon gitu kan. Kita sudah bicara masalah seperti itu kan, masalah teknologi. Tapi ternyata hal-hal di luar nalar ini juga sebenarnya ada bagi mereka yang sudah mengalaminya gitu. Jadi apa ya, untuk yang belum pernah mengalami, sebenarnya kalau saya sih nomor satu ya cukup dijadikan pelajaran atau pengetahuan baru aja nih. Nggak ada salahnya kan kita menambah pengetahuan baru kita dengan sesuatu yang walaupun itu di luar nalar. Karena tidak menutup kemungkinan pengalaman-pengalaman dari yang itu tadi, suatu saat juga nanti siapa tahu kita mengalami. Nah, nanti setelah kita mengalami itu sebenarnya kita baru percaya bahwa ternyata di luar nalar itu ada. Nah, mungkin kalau saya seperti itu Mbak Sri Okta. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Mungkin yang pertanyaan Bu Sri Okta tadi termasuk dalam golongan Kaitannya kepercayaan ya? tadi nggak sih, Mbak? Yang nomor gitu ini. ya.
Jadi kan tentang masalah faith atau kepercayaan masing-masing individu, percaya atau enggak dengan hal-hal gaib seperti itu. Jadi tadi kalau misalnya saya simak sedikit tadi pertanyaan dari Mbak Sri Okta mengenai tidak kurang nalar atau tidak termasuk logika, tidak nalar. Nah itu tuh apalagi tentang hal-hal gaib itu nanti masuknya mungkin ke dalam sumber pengetahuan tentang kepercayaan di poin nomor 6. Jadi di situ kan dibilang kalau misalnya kepercayaan itu kembali masing-masing individu yang mau menerima atau tidak. Begitu Mbak. Itu nomor 6. Ilmu pengetahuan bersumber dari sebuah keyakinan yang berakar dari diri manusia. Gitu. Jadi kalau misalnya dia percaya tentang hal-hal gaib, maka dia akan merasakan itu tuh adalah sesuatu yang nalar bagi dia. Cuman kalau misalnya kita yang tidak percaya, ya berarti itu tidak nalar bagi kita. Begitu Mbak Endang. Oke, terima kasih Mbak Orbit. Oke, gimana Mbak Sri Okta? Bisa dipahami? Bisa. Ini kan sedikit ini ya memberikan penjelasan. Kalau di Jogja, kalau kita misalkan mau ke pantai tuh kan nggak boleh nih kita pakai baju hijau kan. Nah itu karena si penunggunya itu tuh dia nuansanya hijau. Nanti takutnya dia ini dibawa lah, istilahnya dibawa ke kerajaannya gitu kan. Nah tapi banyak orang-orang yang dia tuh kayak mencoba memakai baju warna hijau biar membuktikan gitu loh, membuktikan kalau misalkan emang beneran ada kayak gitu. Itu aja sih. Iya. Ya itu berarti kembali ke kepercayaan masing-masing kan, tentang orang yang mau menguji kebenarannya. Mungkin orang-orang itu melakukan percobaan dari apa yang sudah dia pikirkan dan dia pengen merasakan dari sebuah percobaan dari sebuah empirisme yang mau dia dapatkan gitu. Oke, gimana teman-teman? Karena waktu kita juga sudah habis dan kita beri kesempatan kepada Pak Yopi untuk menyampaikan sedikit pandangannya terkait dengan materi kita hari ini. Mungkin itu ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa lanjut di kemudian hari ya, kalau ada memang pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas atau ada yang masih menjanggal. Oke. Oke, kepada Pak Yopi mungkin saya persilahkan. Nah, saya tertarik terkait Pancasila ini ya. Makanya Bu Endang tadi sedikit mengeluh di awal. Saya kalau menjelaskan ini ya betul ya. Bukan ya nggak tahu mengeluh apa tidak ya. Tapi ya memang sama sepertinya kita membahas tentang komunisme ya. Riskan, tabu, ada sedikit rasa khawatir, takut kita ada apa-apa. Tapi ingat Bapak Ibu, kita dalam ranah dalam ranah akademik ya. Ya, dalam ranah akademik tidak dilarang untuk mengemukakan itu. Boleh mengkritik Pancasila, boleh dalam ranah akademik ya. Boleh mengkritik sebagaimana Anda mengkritik agama ya. Kemudian tadi menarik juga pertanyaannya bagus ya Bu Mufidah ya kalau nggak salah ya. Dan ini jawabannya Bu Endang sangat bagus, meskipun Bu Endang merasa sedikit ragu dengan jawabannya tentang ketuhanan yang Maha Esa ya. Oh iya ya, ketuhanan yang Maha Esa, tetapi kok agamanya banyak. Nah itu kemudian dijawab Bu Endang mungkin dengan rasa ini ya saya kalau ditanya seperti itu, dan saya akan menjawab yang sama mungkin ya, bahwa yang dimaksud Esa di sini adalah ketuhanannya itu. Mungkin kalau ditanya orang lain ya, hanya saja kadang tergelitik juga. Oh iya, yang Esa itu adalah ketuhanannya itu. Bagaimana dengan agama-agama Buddha?
agama Hindu, ya. Nah, jadi memang itu kritik, ya, dan itu tidak apa ya, ibu bapak tidak perlu takut bahwa wah ketika kita bukan meragukan apa ya, mengkritik ada kekurangan, kecacatan, itu karena cara berpikir kita itu yang mungkin belum bisa melihat gambaran dengan jelas. Seperti agama lah Bapak Ibu. Agama itu kan sempurna dalam tanda kutip ya. Dari Tuhan ke manusia itu sempurna, tetapi cara berpikir kita itu seolah-olah itu ada cacatnya juga. Ya. Nggak mungkin kalau agama itu sempurna terus yang berbeda-beda agama, ya kan? Nah, cara berpikirnya itu yang dievaluasi loh Bapak Ibu ya. Cara berpikir kita tentang Pancasila itu yang kita evaluasi. Ya, sebelum kita mengevaluasi Pancasila itu sendiri atau agama itu sendiri. Nah, apa kata-kata saya paham nggak ya? Jadi bahasanya saya ini ya, semoga paham ya apa yang saya sampaikan, bahwa kayak apa ya, agama itu kan Mbak Meta didoktrin, ya, didoktrin. Kemudian apa namanya, terkait filsafat juga, kita cabang-cabang filsafat itu ada banyak, ya. Bagaimana orang yang aliran tertentu, misalkan tentang orang rasionalisme, dia mau sangat mempercayai dengan teguh ya tentang rasionalisme ini, dan ada orang yang mengkritik itu, ya, orang-orang empirisme mengkritik itu, nanti akan berkaitan dengan studi Bapak Ibu tentang penelitian kuantitatif, kualitatif, itu akan berhubungan dengan filsafat juga, saling mengkritik, tetapi mereka ini meyakini bahwa ini loh yang benar, bahwa cara berpikir yang inilah yang benar kadang-kadang gitu. Nah, sehingga kita itu belajar semua dijelentrehke dengan belajar filsafat ilmu ini untuk lebih bijaksana. Seperti teoriisme, ya, itu kan bukan agamanya yang salah, ya, tetapi cara berpikirnya yang perlu kita evaluasi. Nah, tetapi seperti pertanyaan tadi, kenapa memang tidak bisa disamakan antara agama dengan Pancasila ya Bapak Ibu ya. Sesuatu barang objek yang berbeda. Yang satu buatan manusia, yang satu mungkin dipercayai oleh kita sebagai Tuhan ya. Nah, sehingga kebenaran itu, trust kita kepada dua objek ini berbeda, ya. Objek kita terhadap agama berbeda dengan objek kita dengan Pancasila. Banyak kritik yang bisa kita lontarkan terhadap Pancasila itu, ya. Hanya saja bagaimana sebagai landasan berpikir untuk semua harmoni, ya. Begitu juga dengan cara-cara berpikir yang lain, ya, objek-objek yang lain, filsafat yang lain, itu adalah kita mempelajari misalkan agama itu biar harmoni. Nah, saya sedikit menarik dengan apa yang disampaikan Bu Endang, keluh kesah terkait anaknya tadi. Mungkin saya berpikirnya agak berbeda dengan Bu Endang, dengan Pak Claudion dan teman-teman yang lain mungkin ya. Saya yakin, misal teman saya orang non Muslim, dia akan mendoktrin anaknya bahwa agama lain ya tidak sesempurna agama kita. Saya akan mendoktrin anak saya juga demikian. Hanya saja agama saya mengajarkan bagaimana menghargai mereka, bagaimana berinteraksi dengan mereka, ya. Dan ini kritik juga. Makanya ada beberapa filsuf dari Arab mengatakan agama semua tidak sama itu keliru. Agama sama itu semua keliru. Nah ini pemikiran saya agak berbeda dengan Bu Endang ya. Tapi ini evaluasi bareng-bareng. Hanya saja di dalam agama kita masing-masing itu mengajarkan yang namanya saling toleransi.
saling bermuamalah. Kalau agama Islam itu saling bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, jual beli, ya, tukar menukar, semua diatur semua. Bahkan di agama yang lain juga demikian, tidak dilarang, tidak. Nah, tetapi doktrin karena agama itu memang doktrin, ya, agama itu doktrin bahwa agama kamu itu dari awal, ya, kita itu tanamkan sholat itu doktrin. Kalau nggak sholat masuk neraka. Agama itu tidak hanya mengatur horizontal, ya, dari hubungan kita dengan Tuhan, ya, tapi agama itu juga mengatur hubungan kita dengan teman-teman, sesama manusia, kan semua agama begitu kan, ya. Tetapi kalau dibilang agama semua sama, ya memang agak sedikit berbeda. Nah, karena setiap agama akan mendoktrin bahwa pilihlah agama ini karena ini lebih begini. Itu secara ideologi, ya. Nah, ini pemikiran berbeda dan sah-sah saja ya Bu Endang, ya, tidak ada masalah karena kita belajar filsafat ini seperti diskusi Bu Endang. Makanya kalau saya kemarin ngajarnya itu ceramah, waduh, saya nggak bisa mendengar Pak Claudion tentang bagaimana agama dan filsafat, ya, bagaimana bagaimana Mbak siapa itu yang tadi keluar, Mbak Orbit atau Mbak Nur itu mengatakan kita nggak boleh, kita harus mengeluarkan agama dari sains, ya, untuk perkembangannya dan segala macam. Nah, artinya itu Bapak Ibu kalau kita nggak berdiskusi, ya mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin kita lain kali lebih banyak bisa memanage waktu terkait ini, ya. 11.56 saya kira cukup saya akhiri, dan mungkin banyak yang belum saya jawab, termasuk tadi ada Mbak Mita, kemudian ada Mbak siapa tadi, Mbak Okta, ya, Mbak Okta, ya. Nah, kemudian ada banyak, ya, mungkin tadi ada Mbak Yuli, nggak tahu tadi pertanyaannya apa, itu lupa saya. Menarik sebenarnya Bapak Ibu, bahkan berdebat boleh di kuliah filsafat, ya, dan insya Allah tidak ada, memang kita mencari pembenaran, ya. Mencari pembenaran, kalau mencari kebenaran itu susah, ya. Mungkin sedikit Pak, sedikit ya teman-temannya. Saya sempat ikut ada sebuah YouTube yang dia mengulas berbagai perjalanan filsafat itu. Ya, dia komunitas, namanya komunitas Saliaba. Dia belajar sebuah mendiskusikan berbagai macam filsafat mulai dari Yunani, mulai dari awal peradabannya dari Yunani hingga perkembangannya hingga sekarang. Nah, jadi dia membahas pemikiran Nietzsche pada waktu itu. Ini terkait dengan kebenaran tadi Pak. Jadi dia mengatakan bahwa Nietzsche sendiri itu dia mencari kebenaran dengan meragukan kebenaran itu sendiri. Dia mencari kebenaran, dia percaya kebenaran, tapi dia dengan meragukan kebenaran itu sendiri. Jadi dalam perjalanan hidupnya dia akan terus mencari tentang kebenaran itu, tapi dia terus meragukan itu agar mendapatkan kebenaran yang memang benar-benar. Mungkin itu pandangan itu yang saya tangkap dari pendiskusian itu, tapi tidak tahu dengan orang. Menurut saya seperti itu. Mungkin begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Claudion. Nah, itu nice quote, ya, kutipan atau mungkin catatan baik, ya, terkait untuk menemukan sebuah kebenaran itu harus ragu-ragu terlebih dahulu, ya Pak Claudion, ya, gitu ya Pak Claudion, ya. Ya, betul Pak, betul. Ya, secara berpikir rasional, ya benar, ya. Saya kira itu.
Terima kasih Pak Claudian atas masukan dan kata-kata bijak di akhir ya. Jadi closing statementnya dari Pak Claudian aja ya. Oke gitu Pak Claudian dan Bu Meta dari saya ya.